Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai background tags. Kan ada dua konten, yaitu thread dan async tags. Nah, nanti ada praktek mengenai konten yang kedua, yaitu async tags. Kita bahas dulu thread. Ya, thread ini suatu unit untuk mengeksekusi suatu tags ya, atau suatu tugas yang bisa berjalan secara bersamaan. Dan antara satu unit eksekusi, satu thread dengan thread yang lain ini independen dan memiliki path-nya masing-masing. Nah, aplikasi Android itu minimal memiliki satu buah thread yang berjalan, yaitu main thread atau yang disebut dengan UI thread. Ya. Apa itu main thread ya? Nah, main thread atau UI thread ini tugasnya salah satunya adalah yang menggambar UI atau apa yang terlihat di layar aplikasi Android kita. Dan dia juga merespon action dari user ketika mungkin mengeklik button tertentu, maka ini dilakukan oleh main thread atau UI thread. Nah, secara umum hardware itu mengupdate layar setiap 16 milisecond. Ya. UI thread ini selama 16 milisecond harus menyelesaikan semua pekerjaannya, semua tugas-tugasnya. Sehingga kalau ada proses atau mungkin task tugas yang sangat berat, yang membutuhkan waktu yang sangat lama, itu akan berakibat aplikasi not responding atau lag ya, yang kita sebut dengan lag atau tidak respon, ya, nge-hang ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal tadi, maka dibutuhkan thread lain untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat ya, tugas-tugas yang harus kita pisahkan dari UI thread atau main thread tadi. Nah, apa yang terjadi ketika aplikasi kita itu tidak responsif, maka otomatis user akan meninggalkan aplikasi kita ya. Nah, kenapa kita membutuhkan thread ya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ketika ada kode atau tugas yang membutuhkan waktu pemrosesan yang sangat lama, maka jangan sampai hal tersebut memblok atau menahan proses dari main thread ya, sehingga aplikasi kita menjadi hang atau freeze ya, not responding, dan sehingga dibutuhkan pemroses lain ya untuk mengerjakan proses yang istilahnya yang berat tadi ya, perhitungan, mungkin ada perhitungan yang berat dan seterusnya. Nah, bagaimanapun background thread ini yang kita sebut tadi, thread yang khusus mengerjakan hal yang berat tadi, yang kita pisahkan dari main thread. Nah, ini tidak bisa atau tidak diizinkan langsung memodifikasi elemen UI yang ada di main thread ya, atau di UI thread tadi. Jadi, katakanlah kita punya thread sendiri untuk mengurusi masalah download atau mengurusi masalah perhitungan tertentu. Nah, ketika prosesnya mungkin membutuhkan update UI yang mungkin tampilannya ada yang mau diubah dari hasil perhitungan tadi. Nah, maka tidak bisa langsung kita memodifikasi UI elemen di UI thread atau di main thread. Sehingga kita perlu mempassing data atau informasi ke UI thread. Jadi tidak bisa langsung di dalam background thread yang terpisah dari UI thread tadi kita langsung memodifikasi, tapi kita hanya bisa mempassing data atau informasi melalui UI thread. Nah, nanti UI thread-nya yang akan merubah tampilan UI-nya. Nah, ini contoh-contoh task yang biasanya membutuhkan proses yang lama ya, seperti memproses gambar, download, lalu loading, dan seterusnya. Ada dua aturan yang perlu diperhatikan ketika kita membuat aplikasi dengan multi-thread ya, dengan thread yang lebih dari satu. Yang pertama, jangan sampai memblok UI thread. Jadi kalau kita punya
pekerjaan yang atau task yang berat seperti download, jangan sampai kita taruh di UI thread ya. Sehingga dia tidak akan mengeblok atau menahan proses yang ada di UI thread. Sehingga tadi ya aplikasi bisa hang kalau di blok ya. Lalu tidak bisa kita langsung mengakses UI yang ada di UI thread ya, yang ada di halaman utama di luar dari UI thread. Jadi yang bisa melakukan perubahan UI itu hanya UI thread saja. Oke, bagaimana cara mengeksekusi kode di background thread? Ada dua cara. Yang pertama kita bisa melakukan pembuatan kelas yang nanti kita extend, kita turunkan dari kelas parentnya yaitu thread, kelas thread, lalu kita overriding method run. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bikin aja objek thread, lalu kita masukkan objek runnable ke dalam konstruktornya. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah membuat objek thread, atau mungkin kita bikin kelas tadi dan kita instansiasi, maka untuk menjalankan thread tadi, kita tinggal panggil objeknya, panggil metode start ya. Ya, ini cara yang pertama, yaitu membuat kelas turunan dari thread dan mengoverriding metode run ya. Contohnya seperti ini sama ya, sebenarnya di Java dengan di Android, cuman disesuaikan saja ya di dalam metode run-nya nanti yang kita overriding disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang ada di Android. Oke, ini contohnya kita membuat kelas myThread turunan dari kelas thread ya, di mana run-nya kita overriding. Di sini contohnya menggunakan Java ya, sistem Greenland. Nah, nanti kelas ini kita instansiasi new myThread, lalu kita panggil metode start untuk memulai thread ya, untuk memulai proses di dalam thread tersebut. Nah, contoh yang kedua, saya berikan link di sini, silakan dipelajari. Nah, di situ juga ada contoh gimana kita berkomunikasi dengan UI thread ya, mungkin untuk merubah UI, tampilan button, atau mungkin tampilan text field ya. Nah, itu juga sudah ada di link ini, silakan dipelajari ya. Oke, selanjutnya asintaks ya. Di asintaks ini intinya lebih mensimpelkan lagi proses di thread ya. Proses yang kita lakukan di thread sebelumnya itu ketika kita ingin membuat thread yang berjalan berbeda dengan UI thread ya, secara paralel kita bisa gunakan salah satunya asintaks ini dengan lebih mudah. Nah, caranya tinggal kita membuat kelas turunan dari asintaks. Setelah itu kita mengoverriding dua metode yaitu doInBackground dan onPostExecute ya. Nah, yang doInBackground ini kita nanti tinggal kasih proses yang ingin kita jalankan di background, di doInBackground. Nah, nanti kalau proses itu sudah selesai, maka yang akan dipanggil adalah onPostExecute ya. OnPostExecute ini biasanya akan mempublish hasilnya ke UI atau ke UI utama ya, ke thread utama. Dan ada dua metode lagi yang sangat membantu, yaitu onPreExecute dan onProgressUpdate. Biasanya yang onProgressUpdate ini digunakan untuk menampilkan progres ke UI utama. Jadi misalnya seperti download ya sudah berapa persen ya. Nah, kita bisa kasihkan mungkin nilai berapa persen progresnya itu di metode onProgressUpdate. Nah, nanti untuk asintaks ini kita langsung praktekkan saja ya, contoh penggunaannya. Nah, intinya seperti ini. Pertama kali ketika asintaks itu di-execute ya, dengan memanggil metode execute, maka yang akan dipanggil pertama kali adalah callback atau metode onPreExecute. Ini masih di UI thread. Setelah itu masuk ke background task ya, ke worker thread-nya, Di worker thread ini publish doInBackground dikerjakan, berarti sudah prosesnya sudah dikerjakan selain berbeda dengan thread utama ya, dari thread yang lain. Lalu kita bisa publish progress ke UI thread ya. Kita bisa publish progress dengan metode ini tadi, publish progress ya. Dengan callback-nya onProgressUpdate, ini ada di UI thread. Nah, kita bisa mungkin kasih gambaran berapa persen progresnya sudah dikerjakan ya di thread yang lain tadi.
Lalu kalau sudah selesai, maka yang dikerjakan adalah, yang dipanggil adalah onPost execute. Nah, untuk membuat asyntax, gampang ya, tadi sudah saya sedikit jelaskan. Kita tinggal bikin kelas turunan dari asyntax, lalu kita berikan tipe data ya untuk di background-nya, lalu tipe data untuk progress-nya, dan result untuk post execute. Nah, intinya nanti seperti ini ya. Kita bikin kelas, nama kelas, extend, asyntax. Nah, ini parameter-parameternya. Ini yang untuk do in background, ini yang untuk progress, ini yang untuk hasil on post execute ya. Ya, memulai asyntax setelah kita bikin kelasnya. Ya, kita bikin kelasnya turunan dari asyntax, kita tinggal instansiasi objeknya, lalu kita panggil metode execute ya. Untuk menghentikan, kita bisa panggil metode cancel true ya. Cancel yang di dalam kurungnya kita masukkan nilai true, kita pasangkan nilai true. Atau kita buat variabel di mana di publish process itu bisa berhenti ya, bisa selesai. Dan setelah asyntax itu finish atau stop ya, maka dia tidak bisa di restart ulang ya. Kita harus bikin instansiasi lagi, baru kita execute lagi. Nah, kekurangannya dari asyntax ini, ketika activity itu destroy atau disebabkan mungkin device-nya melakukan rotasi dari landscape ke portrait, maka kalau asyntax itu belum selesai, belum finish, maka dia bisa terlepas atau tidak terkoneksi dengan activity lagi, sehingga kita tidak bisa istilahnya mengambil data atau mungkin melakukan komunikasi dengan asyntax tadi. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, bisa jadi asyntax tadi masih ada di memori ya, sehingga menyebabkan aplikasi itu kalau banyak sekali asyntax yang tertinggal, yang tidak terkoneksi, itu bisa menyebabkan memorinya habis atau aplikasinya crash ya. Nah, oleh karena itu asyntax ini digunakan untuk task-task yang istilahnya itu prioritas rendah ya. Atau yang task yang singkat ya, task yang singkat tapi memang butuh dipisahkan dari UI ya. Nah, kalau ingin yang lebih istilahnya lebih reliable ya, semua proses itu bisa diselesaikan, harus diselesaikan ya, maka gunakan syntax loader. Oke, kita langsung saja ya, praktek ya. Kita mau bikin seperti ini ya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.